Tak hanya unggul dalam jumlah gol, City sangat dominan dalam permainan. Contohnya, selama 15 menit, City sempat kuasai 92% penguasaan bola berbanding 8% milik MU. Lalu, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana taktik Rangnick dipreteli oleh Pep di laga ini? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Bermain tanpa Ronaldo, Rangnick mainkan Bruno Fernandes di lini depan. Namun itu hanya kamuflase semata. Saat bertahan, Bruno Fernandes memang bermain di depan dan Pogba di gelandang serang. Tetapi saat serangan dilakukan, Pogba berada di depan dan Bruno Fernandes bermain lebih dalam di lini tengah. Taktik ini sempat buahkan hasil di babak pertama, tepatnya pada gol Sancho. Gol tersebut tercipta saat Bruno Fernandes bermain lebih dalam untuk mencari bola. Saat ia mendapatkan bola, ia umpankan pada Pogba yang menunggu di depan. Dengan jeli, Pogba melebarkan bola pada Sancho dan gol MU pun tercipta. Setelah babak pertama, laga semalam benar-benar laga yang kelam bagi Rangnick. Ternyata menempatkan Pogba di depan hanya manjur dalam satu babak. Selebihnya, Pep mampu beradaptasi dengan pola tersebut dan menguasai permainan sepanjang laga. Bermain dengan 4-2-3-1, Rangnick benar-benar babak belur oleh Pep. Selama pertandingan, Rangnick memang tidak sepenuhnya bertahan. Inisiatif untuk agresif merebut bola saat lawan mulai menguasainya terlihat di laga ini. Misalnya pada laga ini, terlihat pemain MU berusaha merebut bola sedari awal. Namun, ketidakmauan untuk bermain sepenuhnya bertahan bisa dibilang malapetaka sendiri bagi Rangnick. Pressing-pressing yang dilakukan pemain MU tampak tak terkoordinasi dan tak efektif. Bukannya hentikan atau setidaknya hambat permainan City, malah membuat City leluasa mendistribusikan bola ke depan. Contohnya pada cuplikan ini, sejumlah pemain MU melakukan pressing ke depan. Terlihat McTominay dan Fred berada jauh di depan melakukan pressing. Tetapi saat Grealish bermain lebih dalam, tak ada back MU yang membackup untuk mempressing Grealish. Akhirnya, Grealish leluasa menerima bola dan menciptakan ancaman bagi jantung pertahanan MU. Hal ini tidak terjadi sekali. Tercatat setidaknya 3 kali Grealish bebas menerima dan mampu menciptakan bahaya bagi pertahanan MU. Kondisi ini pun membuat Pep senang. Ia yang ajak dengan taktik ball possession sangat terbantu dengan lemahnya pressing MU. Fleksibilitas posisi yang pemain City mainkan pun berjalan tanpa hambatan. Cukup sulit memang mencari pola yang ajak dari taktik perubahan posisi ala Pep. Yang pasti setidaknya 3 pemain selalu terlibat dalam rangkaian fleksibilitas posisi ala Pep. Misalnya pada cuplikan ini, Bernardo Silva bertukar posisi dengan Gundogan di lini tengah. Silva ke kiri, Gundogan ke kanan. Lalu saat Mahrez bermain lebih dalam, Gundogan segera mengisi posisi sayap. Foden mengumpankan bola ke sayap yang kini diisi oleh Gundogan. Pertahanan MU pun berhasil dibongkar dan peluang tercipta. Nah, di sepanjang laga pola ini berhasil merepotkan pertahanan MU. Apalagi dikombinasikan dengan tak terkoordinasinya pressing MU. Membuat City bisa leluasa menguasai bola sampai 70%. Bahkan sempat dari menit 71 sampai 86, City kuasai 92% penguasaan bola dan hanya sisakan 8% bagi MU. Alhasil City pun sangat leluasa menyerang di laga ini. Mereka mampu hasilkan 24 tendangan sepanjang laga. Selain itu, Pep pun tampak mengkonsentrasikan serangan di sisi kanan MU. Itu dilakukan bukan karena permainan Wan-Bissaka, tetapi lebih pada menumpuknya pemain City di sisi tersebut. Pada laga ini, Walker dimainkan lebih defensif sehingga saat build-up dilakukan, ia sejajar dengan 2 bek tengah. Sebaliknya, Cancelo dimainkan lebih ofensif sehingga banyak maju ke depan membantu serangan. Jadi, di sisi kanan MU bisa terdapat Grealish, Silva, dan Cancelo. Sementara di kiri hanya ada De Bruyne dan Mahrez. Maka sepanjang laga 50% serangan dilakukan di sisi kanan MU. Bahkan di 26 menit awal City sempat catatkan 66% serangan di sisi kanan MU. Serangan-serangan di sisi kanan MU pun cukup efektif karena Elanga jarang membackup Wan-Bissaka.
Idealnya Elanga bermain lebih dalam saat Rio City mengeksploitasi sisi kanan. Tetapi nyatanya ia selalu terlambat turun sehingga Wan-Bissaka kerepotan sendiri di belakang. Misalnya pada gambar ini. Cancelo sudah melakukan penetrasi tetapi Elanga masih berada di depan sehingga Wan-Bissaka harus menghadapi 3 pemain di sisi kanan. Atau pada gambar ini. Kembali Elanga terlambat turun ke bawah, maka Wan-Bissaka pun berhadapan dengan 3 pemain. Kemudian faktor lain kekalahan MU datang dari MU sendiri. Performa buruk dari bek-bek MU kembali jadi pemicu rapuhnya pertahanan. Sorotan paling tajam pantas diberikan pada Lindelof. Gol pertama City tercipta akibat lemahnya antisipasi Lindelof dan Wan-Bissaka di sisi kanan. Bagaimana mungkin Bernardo Silva bisa mengirim umpan ke kotak penalti padahal dihadang oleh kedua pemain tersebut? Ini hanya satu contoh, selebihnya terdapat beberapa kali lemahnya koordinasi antar bek MU di laga ini. Sebaliknya, performa dewa ditunjukkan oleh Kevin De Bruyne. Tak ada kata yang paling tepat menggambarkan performanya di laga ini selain magic. Ia bagaikan pesulap yang melakukan trik lalu membuat takjub. Pergerakan dan umpan-umpannya benar-benar matang. Contohnya pada cuplikan ini. Ia mampu melebarkan bola secara akurat padahal di lini tengah terdapat sejumlah pemain. Atau pada cuplikan ini, saat pemain lain akan memberikan umpan ke sisi luar bek, De Bruyne berbeda. Ia justru memberikan umpan lewat sisi dalam bek. Uniknya, umpan tersebut tetap akurat dan berhasil diterima oleh Foden. Tak hanya cetak 2 gol, ia hasilkan 1 assist dan 6 shoot di laga ini. Ia benar-benar layak dinobatkan sebagai man of the match. Oke sobat semua, dapat disimpulkan jeleknya cara bertahan MU mampu dimaksimalkan Pep dengan fleksibilitas posisi dan ball possession yang ia terapkan. Hasilnya, taktik Rangnick benar-benar tumpul di laga ini. Bahkan lebih buruk di babak kedua. Bila MU bisa hasilkan 5 shoot di babak pertama, di babak kedua 0 besar. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Goodbye.